Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita di kuliah keteknikan hutan. Kali ini kita akan membahas tentang perawatan jalan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami apa yang akan disampaikan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, karena kita saat ini akan mencoba kuliah online yang tidak real time atau tidak tatap muka, kita Anda menggunakan YouTube dan Anda bisa melakukan streaming kapanpun yang Anda mau. Namun demikian, untuk pencatatan administrasi, untuk presensi, silahkan Anda melakukan menulis di komen nama dan NIM Anda di kolom komentar di bawah. Nama dan NIM Anda silahkan Anda tuliskan. Kemudian, jika ada pertanyaan, nanti silahkan juga ditulis di bawah di kolom komentar dari video ini. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa melakukan presensi dengan menuliskan nama dan NIM. Kemudian jika ada pertanyaan silakan tuliskan juga di kolom komentar di bawah. Baik, kita mulai perawatan jalan. Jika minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita membangun jalan, tahapan-tahapannya dan juga perencanaannya, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana jalan itu yang sudah jadi dirawat. Seperti itu. Dirawat seperti apa? Seberapa pentingnya sebenarnya perawatan jalan itu. Dari itu kita akan membahasnya pada pertemuan ini. Road maintenance yaitu kegiatan menjaga struktur badan jalan agar tetap kokoh dan menjaga bangunan air atau cross drain, culvert, bridge, side ini agar dapat berfungsi dengan baik sehingga mencegah kerusakan badan jalan baik dari gerusan air maupun faktor masa pakai. Tujuannya adalah agar jalan selalu siap pakai atau high availability, agar jalan mampu memberikan daya dukung yang paling baik atau best perform, dan agar biaya perbaikan dapat diminimalkan. Jadi di sini road maintenance adalah pada intinya menjaga supaya jalan tersebut bisa memberikan daya dukung yang terbaik atau best performance dengan selalu menjaga struktur badan jalan dia supaya tetap kokoh, juga menjaga bangunan air. Bangunan air ada banyak, itu ada selokan, ada gorong-gorong, jembatan gitu ya. Jadi itu dijaga sedemikian rupa sehingga dia selalu jalan siap pakai dan dapat memberikan performa terbaik, juga pada akhirnya nanti akan meminimalkan biaya perbaikan. Karena selalu dirawat, maka kondisi jalan akan selalu terjaga dan dengan demikian perbaikan-perbaikan untuk jalan itu akan berkurang sehingga meminimalkan biaya perbaikan. Seperti itu. Nah, berikut adalah arti penting road maintenance. Biaya pembuatan jalan cukup mahal. Nah, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu, membuat jalan itu sangat mahal, bahkan 100 meter bisa mencapai puluhan juta gitu ya. Meskipun itu tidak dibuat jalan untuk aspal, tapi biaya ini sangat mahal. Banyak orang yang bekerja, banyak
tenaga kerja banyak alat yang digunakan dan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jadi biaya ini cukup mahal. Maka dari itu, karena investasi kita cukup mahal, maka bagaimana caranya kita untuk menjaga apa yang sudah kita investasikan berupa jalan itu, sehingga jalan itu tidak mudah mengalami kerusakan atau tidak segera rusak, sehingga investasi kita bisa terus berguna bagi kegiatan pengelolaan hutan. Begitu. Yang kedua, seiring dengan waktu dan pemakaian jalan untuk lalu lintas kendaraan, kondisi kualitas jalan akan menurun. Semakin lama digunakan jalan itu, maka jalan itu kondisinya akan semakin menurun. Yang tadinya permukaan badan jalannya halus lama kelamaan karena terjadi gesekan dengan ban, ada terjadi hujan, ada sedikit erosi, kemudian ada panas, itu membuat lapisan jalan menjadi tidak sempurna lagi, tidak halus lagi, bisa terjadi pengikisan sehingga ada permukaannya tidak rata. Nah, seperti itu. Seperti halnya Anda menggunakan sepatu yang pertama Anda gunakan pasti bagian solnya, bagian bawahnya itu masih tebal. Lama kelamaan Anda memakai itu, lama-lama sepatu Anda akan menipis dan akhirnya akan tidak mudah mencengkram atau mudah selip gitu ya, licin seperti itu. Nah, sama seperti jalan juga seperti itu. Lama kelamaan dipakai, ada pergesekan, ada pelapukan sehingga jalan menurun kondisinya. Kemudian yang ketiga yaitu jalan yang dibangun akan tidak bermanfaat optimal jika tidak disertai dengan kegiatan pemeliharaan jalan. Ya, memang betul seperti itu. Jika jalan kita tidak pernah kita pelihara, ada kerusakan didiamkan saja tanpa ada pemeliharaan, maka lama-kelamaan akan rusak, dan tidak akan berfungsi optimal. Artinya tidak akan bisa memberikan daya dukung yang baik bagi kegiatan pengelolaan hutan. Nah, kegiatan jalan ini sangat penting artinya untuk kegiatan transportasi. Nah, salah satu transportasi yang sangat penting adalah transportasi untuk mengangkut kayu dari dalam hutan menuju keluar hutan. Nah, itu ya. Jadi memang ketika tidak dirawat, jalan akan mudah rusak dan dia tidak akan bisa memberikan manfaat optimal bagi pengelolaan hutan. Jadi tujuan pembuatan jalan itu tidak akan tercapai. Selanjutnya, pembuatan jalan tidak dilakukan maka jalan rusak. Kerusakan juga akan berimbas pada kendaraan atau alat-alat angkutnya. Nah, secara minimal kecepatan kendaraan yang melewati jalan tersebut akan sangat berkurang. Maka dari itu, pemeliharaan ini tidak hanya untuk jalan itu sendiri, tapi juga untuk kendaraan yang melewatinya. Kalau jalannya rusak, berlubang, banyak lubangnya, maka akan mudah memicu kerusakan kendaraan. Minimal kerusaknya adalah rusak pecah ban. Selanjutnya juga nanti shock breaker-nya pasti akan mengalami kerusakan. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima yaitu pemeliharaan jalan itu dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan rutin dan rekonstruksi. Nah, pemeliharaan rutin atau product maintenance yaitu pemeliharaan yang sifatnya gradual atau sudah terjadwalkan. Jadi itu termasuk pemeliharaan rutin. Kemudian untuk rekonstruksi jalan yaitu membangun ulang jalan. Nah, seperti itu. Itu perbedaan dari keduanya. Nah, apabila kita lihat grafik ini ya, kita lihat hubungan antara waktu pemeliharaan dan kualitas jalan. Kita bisa melihat di sini sumbu Y adalah kualitas jalan, sedangkan sumbu X adalah waktu. Ketika kita membuat jalan pertama kali, kualitas jalan pasti akan mempunyai kualitas yang paling tinggi di atas ini.
Kemudian selang beberapa waktu setelah jalan tersebut digunakan, lama-kelamaan kualitas jalan akan mulai menurun sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian pada suatu titik tertentu ketika jalan sudah memang benar-benar membutuhkan perawatan, maka dilakukanlah perawatan. Kemudian dari perawatan tersebut akan menaikkan lagi kondisi kualitas jalan. Namun demikian, pada kegiatan perawatan tersebut tidak mampu memberikan kualitas jalan itu sebaik seperti pada saat selesai dibangun. Jadi pemeliharaan jalan itu bisa menaikkan kualitas jalan, namun tidak sama dengan pada saat dibangun. Kemudian setelah perawatan rutin dilakukan dan kualitas jalan naik, kemudian seiring dengan berjalan waktu lagi kualitas jalan akan menurun, lagi. Kemudian dilakukan perbaikan jalan lagi atau dilakukan pemeliharaan rutin, maka akan menaikkan lagi kualitas jalan. Dan di mana kualitas jalan pada pemeliharaan yang kedua itu akan lebih rendah pada kualitas jalan yang dilakukan pada pemeliharaan yang pertama. Begitu seterusnya sampai dengan pada nanti ketemu batas minimal di mana jalan harus dilakukan rekonstruksi. Tadi rekonstruksi adalah mereka ulang atau membuat ulang jalan, merekonstruksi jalan atau jalan tersebut sudah ada kemudian pada kondisi kualitas yang minimal daya dukungnya terhadap pengelolaan hutan, maka dilakukan rekonstruksi, dibangun ulang kembali jalannya, dibangun ulang, diperbaiki mulai dari awal. Kemudian karena ada terjadi rekonstruksi tadi, maka kualitas jalan akan seperti semula, seperti pada saat awal dibangun. Nah, ini merupakan rekonstruksi. Dan kemudian terjadi penurunan seiring berjalan waktu dan seterusnya, dilakukan pemeliharaan pertama, kedua, dan akhirnya pada titik minimal, maka akan dilakukan rekonstruksi lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah hubungan pemeliharaan waktu dan kualitas jalan. Faktor-faktor penyebab kerusakan jalan yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam ini ya kita tidak bisa menghindarkan. Jadi ada panas, hujan, atau air, vegetasi, ataupun bencana alam, tanah longsor, dan lain sebagainya. Jalan hutan itu kita tahu bersama bahwa jalan hutan itu bukan seperti jalan yang ada di perkotaan, di mana permukaan jalan dilapisi dengan aspal. Namun di perusahaan atau di HPH ataupun di unit manajemen pengelolaan hutan itu jalan dibuat berupa jalan tanah yang diperkeras dengan pasir dan batu seperti itu. Nah, dari itu ketika terjadi hujan maka atau terkena air, ya, hujan ada airnya, maka akan sangat bisa terjadi yang namanya erosi. Kemudian setelah hujan terkena panas, hujan panas dan seterusnya, maka akan ada partikel-partikel itu yang melapuk gitu ya, ditambah dengan gesekan dengan ban, maka jalan itu lama-lama akan mengalami kerusakan atau penurunan kualitas. Vegetasi begitu juga. Ada beberapa vegetasi yang mampu menutup jalan, badan jalan itu. Rumput-rumputan semacam itu ya. Nah, itu yang rumput-rumput berjalan itu dia bisa menutup
vegetasi yang menutup jalan, dan lama-kelamaan jalan itu karena ditutup vegetasi akan mengalami kerusakan. Terus kemudian bencana alam tentunya Anda juga sudah memahami bahwa ketika terjadi longsor lahan, maka kerusakan jalan tidak bisa dihindarkan. Yang kedua, beban muatan atau gaya yang bekerja di permukaan jalan. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, adanya tekanan terhadap jalan dan juga gesekan antara jalan dengan ban, maka membuat jalan menjadi aus. Bahkan selain aus, bisa jalan menjadi amblas. Kalau tidak amblas, ya ada lagi yang namanya jalan yang bergelombang. Karena amblas, bisa jalan amblas lagi, nanti akan membuat jalan tersebut menjadi bergelombang. Nah, jalan aus ini adalah jalan di mana kondisinya dia sangat licin bagi kendaraan, di mana daya cengkram ban ke jalan itu sangat sangat sangat, sangat rendah, sehingga mudah sekali terjadi slip seperti itu. Jadi namanya jalan aus. Ketika jalan aus ini sangat berbahaya, itu ya, kendaraan mudah mengalami slip, kemudian ketika mengerem jadi slip juga seperti semacam itu. Jadi sangat berbahaya. Maka dari itu tadi kegiatan maintenance sangat diperlukan. Kemudian adanya kesalahan konstruksi. Kesalahan konstruksi ini adalah unik kesalahan teknis di mana konstruksi jalan tidak dilakukan tidak sesuai dengan standar atau terjadi kesalahan. Harusnya misalnya di bawah dikasih batu-batu besar sebagai dasar fondasi untuk badan jalan, tapi itu tidak dilakukan seperti itu ya, maka jalan akan mudah mengalami kerusakan. Dan yang keempat adalah pemeliharaan yang kurang rutin. Nah, pemeliharaan yang kurang rutin ini berpengaruh terhadap salah satu penyebab kerusakan dan berpengaruh terhadap kualitas jalan. Ya, pemeliharaan yang tidak rutin, maka jalan itu akan lebih sering mengalami kerusakan, dan mengalami kerusakan, kemudian jalan tersebut tetap digunakan, maka kerusakannya akan lebih parah lagi, akan sangat parah. Karena apa? Karena kegiatan pemeliharaan tidak. Ketika pemeliharaan rutin, maka kualitas jalan itu akan stabil atau akan mengalami bisa memberikan daya dukung yang optimal bagi pengelolaan hutan. Kemudian objek pemeliharaan jalan, yaitu apa-apa saja yang sebenarnya perlu dilakukan pemeliharaan. Sebenarnya ya mencakup seluruh bagian jalan. Yang pertama, badan jalan atau jalur lalu lintas. Ya, badan jalannya itu yang kalau di mana jalan perkotaan yang diaspal, ya permukaan yang diaspal itu adalah merupakan badan jalan. Kemudian bahu jalan. Bahu jalan adalah permukaan yang tidak dilakukan perkerasan di kiri kanan jalan itu, yaitu berm. Kemudian selokan atau parit. Nah, selokan ini sangat penting karena dia merupakan aliran air ketika terjadi hujan. Jadi merupakan saluran air ketika terjadi hujan. Jadi ketika selokan atau parit itu mengalami sumbatan atau dia bahkan selokannya sudah mengalami sedimentasi akhirnya penuh, maka perlu dilakukan pemeliharaan, yaitu dengan menghilangkan lumpur-lumpurnya atau bahkan membentuk ulang lagi selokan dan atau paritnya seperti itu. Karena musuh utama jalan sebenarnya adalah air. Ketika air itu menggenang kemudian dilewati oleh kendaraan, maka air tersebut akan sedikit demi sedikit memecah kesulitan dari jalan tersebut. Anda bisa lihat bahwa ketika di jalan aspal pun ada satu kerusakan yang kecil, namun itu tergenang oleh air, maka tidak berselang lama, tidak sampai 1 tahun, nanti jalan itu sudah mengalami kerusakan yang sangat
hebat seperti itu. Kemudian gorong-gorong atau jembatan. Nah, gorong-gorong ini merupakan bangunan air yang digunakan untuk melintaskan air melalui eh, bawah jalan. Jadi air yang ada di satu sisi jalan dan di sisi jalan yang lain itu dialirkan ke posisi yang lebih rendah melalui gorong-gorong ini, melalui saluran air di bawah badan jalan. Nah, itu gorong-gorong ini sangat vital fungsinya supaya air yang ada di sisi bagian jalan itu tidak menggenangi jalan, sehingga dia dialirkan ke daerah yang lebih rendah melewati sisi bagian jalan yang lain. Kemudian jembatan, suatu hal yang tidak bisa hindari dalam pembuatan jalan di unit manajemen pengelolaan hutan, yaitu adalah jembatan. Jadi kita tidak bisa menghindari tidak membangun jembatan, itu tidak bisa. Maka dari itu kita harus ya mau tidak mau harus ada jembatan, dan supaya jembatan itu mampu memberikan daya dukung yang baik, maka harus dilakukan perawatan. Kadang jembatan itu menjadi suatu hal yang sangat vital ketika terjadi kerusakan, misalnya jembatannya roboh, maka ketika itu merupakan jalur utama, ya transportasi terhenti karena tidak ada satupun kendaraan yang bisa melewati karena itu jembatan yang ternyata roboh, atau bahkan tidak roboh ataupun hanya terjadi jembatannya bolong di tengahnya itu. Nah, itu juga kan sangat menghambat kegiatan pengelolaan hutan. Maka dari objek pemeliharaan, jembatan gorong-gorong ini masuk sebagai prioritas juga. Kemudian talut yaitu adalah bendungan atau tanggul supaya ketika sebagai pengaman juga ketika ada kendaraan yang lewat seperti itu. Kemudian daerah-daerah tebang bayang. Tebang bayang itu apa? Adalah daerah di mana jalan itu kanan kiri jalan dilakukan penebangan sehingga memperbesar intensitas cahaya matahari yang bisa masuk ke dalam jalan, sehingga jalan akan mudah kering atau cepat kering ketika terjadi hujan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa air adalah musuh utama ketika pada jalan. Ketika ada air di dalam jalan dan dilewati oleh kendaraan, maka air tersebut akan sedikit demi sedikit menggerus dan akan merusak jalan. Maka dari itu daerah tebang bayang perlu dilakukan pemeliharaan sehingga dia bisa daerah tersebut memang benar-benar kosong sehingga cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam badan jalan sehingga akan sangat tepat bagi jalan yang basah akan menjadi kering lagi dan siap untuk dipakai. Yang ketujuh adalah tanda-tanda lalu lintas. Nah, tanda-tanda lalu lintas ini menjadi penting ketika kita menggunakan jalan. Ketika orang yang belum pengalaman itu mungkin belum tahu seluk-beluk jalannya. Ketika tidak ada tanda lalu lintas, maka akan sangat rawan terjadi kecelakaan. Nah, tanda-tanda lalu lintas ini bisa jadi berbeda dengan tanda-tanda lalu lintas yang ada di jalan umum ya. Karena ini merupakan jalan private atau disebut juga dengan private road, maka rambu-rambu lalu lintas ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Seperti itu. Kemudian ada bentuk-bentuk kerusakan jalan. Yang pertama adalah alur memanjang di badan jalan. Ini akibat air hujan mengalir pada bekas ban kendaraan. Pada ban kendaraan karena bebannya sangat berat membuat jalan menjadi legok kalau bahasa Jawanya, itu menjadi ambles gitu kan. Kemudian setelah itu terjadi hujan dan
hujan tersebut menjadikan terjadi erosi yang mengikuti alur ban tadi, maka dia terjadi penggerusan atau erosi yang membuat jalan tersebut ada alur memanjang yang dalam seperti itu. Itu salah satu bentuk kerusakan yaitu alur. Yang kedua, jalan bergelombang seperti papan cuci atau washboarding. Nah, ini aliran air ke samping kiri atau kanan membentuk erosi. Di permukaan parit kecil sehingga bergelombang. Di lapangan pada umumnya disebut dengan istilah keriting. Jadi tadi salah satu fungsi dari culvert atau gorong-gorong tadi adalah mengalirkan air dari sisi jalan satu dengan sisi jalan yang lainnya. Ketika ada genangan air di sisi jalan tanpa adanya media atau sarana yang bisa mengalirkan air dari sisi jalan ke jalan yang lainnya, maka air itu akan melewati badan jalan. Nah, ketika melewati badan jalan, maka sedikit-sedikit akan tererosi karena misalnya badan jalan pada air itu melewati badan jalan di mana memanjang jalan. Jadi ada yang karena jalan airnya itu memanjang, kemudian ada aliran air yang dari sisi satu ke sisi yang lain, air yang mengalir seperti itu. Selama kelamaan air itu akan menjadikan erosi, menggerus badan jalan sehingga jalan tersebut menjadi bergelombang, gitu kan. Menjadi bergelombang seperti itu. Itu salah satu proses kenapa jalan bisa bergelombang, gitu ya. Seperti itu. Kemudian lubang pot atau potless atau badan jalan yang berlubang. Kadang ada lubang-lubang dari adanya genangan air di permukaan badan jalan merupakan sebab akibat timbal balik. Artinya ketika ada tadi saya sampaikan ada sedikit genangan di dalam jalan, di permukaan jalan, maka terjadi terus dilewati air sehingga lama kelamaan itu akan tergerus dan menjadi lubang-lubang yang ada di dalam badan jalan. Yang keempat adalah kerusakan dasar atau fondasi badan jalan atau destroyed road template, merupakan kerusakan tingkat lanjut dari kerusakan tipe 1, 2, dan 3. Jadi 1, 2, 3 itu tipe-tipe kerusakan awal, kemudian ketika itu tidak segera diatasi, maka yang terserang adalah badan jalannya, fondasinya. Karena air itu bisa melakukan infiltrasi ke dalam badan, ke dalam fondasi, kemudian ada terjadi genangan atau konsentrasi air yang tinggi, kemudian dilewati kendaraan, akhirnya air tersebut masuk lagi ke dalam bagian fondasi dan akhirnya karena berlangsung dalam kondisi dalam jangka waktu yang lama, maka lama kelamaan fondasi itu pun akan goyah dan akan mengalami kerusakan. Ketika fondasi sudah rusak, maka ya perlu dilakukan kegiatan rekonstruksi tadi, dibangun ulang lagi karena dasarnya sudah rusak seperti itu. Yang kelima adalah patahan atau rekahan pada badan jalan atau bahu jalan akibat adanya pergeseran atau gerakan tanah. Lebih lanjut terjadi longsor baik pada badan jalan maupun bahu jalan. Nah, jadi semacam patahan ketika ada longsor atau pergeseran tanah. Jadi semacam jalan itu menjadi patah itu ya. Ada kelihatan patahnya. Nah, itu bisa menjadi awal dari terjadinya longsor. Kemudian yang keenam adalah
material permukaan badan jalan aus menjadi debu atau tepung atau flour. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika jalan itu terkena hujan, kena panas, lama-lama akan menjadi pelapukan dan ditambah lagi dengan pergesekan antara material jalan dengan ban, sehingga lama-kelamaan akan menjadi debu tadi. Ya, apa namanya sirtunya itu menjadi debu sehingga jalan menjadi aus gitu ya. Kita baca temperatur tinggi menyebabkan permukaan badan menjadi kering, tanah yang kering dan dilewati kendaraan berat akan seperti ditumbuk sehingga menjadi debu ya, tadi ada gesekan tadi. Ini badan jalan menjadi licin atau aus. Aus itu akhirnya membuat jalan ketika dilewati oleh ban itu kehilangan traksinya sehingga ban menjadi selip gitu. Yang ketujuh adalah kehilangan lapisan atau lapisan aus, loss of surfacing. Lapisan badan jalan hilang akibat erosi atau pun menjadi debu dan tertiup angin. Pondasi jalan akan terlihat sehingga perlu berlapisan kembali. Nah, ini tadi ketika tadi pelapukan ataupun gesekan tadi terjadi berulang-ulang sehingga akan lama-kelamaan terkikis sehingga akan terlihat namanya badan atau fondasi jalannya itu ya. Nah, itu. Jadi perlu permukaan lapisan badan jalan yang hilang harus segera dilakukan pelapisan lagi atau resurfacing gitu ya, dilapisi lagi. Kemudian yang dilakukan adalah tanaman atau tumbuhan yang lebat atau excessive vegetation, baik yang tumbuh di bahu jalan parit ataupun daerah terbang bayang yang dapat mengalami jarak pandang sehingga dapat membahayakan lalu lintas terutama pada kecepatan tinggi. Di samping hal tersebut, tumbuhan yang ada dapat menghalangi cahaya matahari mencapai permukaan badan jalan sehingga pengeringan jalan terutama pada jalan tanah akan terhambat. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, ada banyak tumbuhan yang mampu menutupi jalan karena jalan itu ya sama saja jalan tanah meskipun sudah dilapisi pasir dan batu ya, tetap saja ketika tanaman-tanaman pionir itu bisa menutupinya. Apalagi yang berada pada daerah tebang bayang ketika terjadi penutupan itu akan sangat membahayakan sinar matahari yang tidak menghalangi sinar matahari sehingga jalan tidak cepat kering. Yang selanjutnya adalah air mengalir melintas badan jalan atau water bypassing, merupakan permukaan badan jalan yang dapat merusak permukaan jalan dapat terjadi karena gorong-gorong tersumbat. Nah, selokan telah penuh atau hambatan ada hambatan dan dapat pula karena volume air yang mengalir di selokan melebihi daya tampung selokan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika terjadi sesuatu di gorong-gorong maka akan meluap airnya dan akan mengendangi jalan itu, akan mengikuti jalan tersebut. Ya, yang ke-10 ada kerusakan pada jembatan, terjadi pada fondasi jembatan, gelagar, pilar, lantai ataupun bakat jembatan. Kemudian yang ke-11 yaitu kerusakan pada perlintasan sungai, terutama pada tanah di tebing tempat kendaraan masuk keluar sungai atau pada bagian tebing di sisi seberang tempat kendaraan atau keluar dari sungai. Nah, kemudian teknik pemeliharaan yang pertama adalah pemeliharaan jalan tanah berbeda dengan perkerasan atau gravel road atau berbeda dengan jalan beton juga. Jadi teknik pemeliharaan jalan itu sesuai dengan jenis dari jalan. Yang kedua, prinsip dasar pemeliharaan jalan yaitu membentuk kembali permukaan badan jalan kembali seperti lagi seharusnya.
Jadi bagaimana membuat jalan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Yang seharusnya misalnya badan jalan dengan tebal misalnya 15 cm, ya yaitu kita membuat atau merekonstruksi atau memelihara sehingga kondisinya sama seperti spesifikasi yang seharusnya. Coba kita lihat A. Permukaan jalan bergelombang atau punggung bumi atau motor dengan menggunakan motor glider. Jadi ketika permukaan jalan bergelombang ini harus dibuat menjadi seperti punggung penyu. Nah, ini punggung penyu dengan menggembung di tengah dan pinggirnya itu lebih rendah ya. Dan ini bisa digunakan dengan bisa dibenerai atau direkonstruksi atau dirawat dengan menggunakan motor glider. Kemudian pemeliharaan parit, membersihkan material tanah, pasir ataupun serasah yang menjadi penghalang dari parit tersebut. Ini juga bisa menggunakan motor glider ataupun ekskavator. Yang ketiga, pemeliharaan gorong-gorong, yaitu dengan membersihkan material tanah atau pasir serasa yang menghambat gorong-gorong. Tadi ini bisa menggunakan ekskavator. Kemudian yang D, pemeliharaan daerah tebang bayang dengan menebangi ulang, tentunya dengan menebang pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar daerah tebang bayang. Kemudian yang E, tanda-tanda lalu lintas, yang memasang kembali, mengecat kembali, itu salah satu caranya seperti itu. Nah, kemudian kegiatan road maintenance ada preventive maintenance atau pemeliharaan untuk mencegah kerusakan jalan. Yang pertama, pemeriksaan fondasi atau bedeng jembatan. Yang kedua, pemeriksaan sistem drainase. Yang ketiga, analisis terjadinya kemacetan atau kecelakaan. Yang keempat, pemasangan rambu atau pal kilometer, tanda tikungan, pelukan, dan lain-lain. Ini adalah preventif untuk pencegahan supaya tidak terjadi kerusakan, mencegahnya. Kemudian corrective maintenance, yaitu pemeliharaan jalan yang bersifat korektif atau repair atau adjustment, perbaikan ringan pada jalan yang tidak rusak berat. Kemudian ada rekondisi, perbaikan sedang atau perbaikan berat. Yang pertama, repair atau adjustment, perataan atau menjaga bentuk punggung penyu dan super elevasi jalan. Jadi membuat badan jalan itu sama seperti punggung penyu. Jadi seperti itu. Yang kedua, pembebasan semak pengganggu bebas pandang. Jadi kadang di hutan itu banyak jalan-jalan yang tertutup semak ya, sehingga pandangan mata terhadap jalan itu tidak luas, maka itu perlu dilakukan pembebasan semak-semak tadi, dihilangkan. Kemudian perawatan sistem drainase, dan drainasenya ini tadi sudah saya sampaikan bahwa penting, maka dirawat dengan tadi menghilangkan serasa ataupun sedimentasi. Kemudian yang keempat, graveling atau melapisi, memberikan gravel atau memberikan lapisan bagian atas tadi untuk melapisi bagian badan jalan dari graveling. Kemudian yang kedua, rekondisi. Yang pertama, perbaikan jembatan. Nanti kita perbaiki jembatannya, dikondisikan kembali. Kemudian pembersihan longsoran, ketika dari longsor maka dibersihkan longsornya dan kita perbaiki badan jalan. Yang ketiga, perbaikan alignment vertikal horizontal. Nah, keuntungan road maintenance secara rutin yang pertama dari aspek biaya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa karena investasinya sangat mahal, maka kita diusahakan untuk memperpanjang umur atau daya pakai jalan. Dengan ada penurunan ini bisa memperpanjang umur. Yang kedua, mengurangi biaya atau perbaikan yang lebih besar. Nah, ini maintenance ini kan ya perbaikan, tapi perbaikan yang lebih besar itu bisa dihindari dengan perbaikan-perbaikan rutin. Yang kedua, aspek operasi, kegiatan operasional transportasi tidak terganggu. Jadi transportasi yang mendukung pengelolaan hutan itu tidak akan terjadi gangguan. Yang ketiga adalah aspek teknis, yaitu mengurangi kerusakan terhadap mengurangi kerusakan jalan sehingga jalan bisa memberikan daya dukung yang terbaik.
Nah, ini contoh aliran graveling memberikan menggravelkan lagi atau melapisi tanah dengan batu-batu kecil itu ya. Ini menggunakan dump truck dan juga motor grader. Grading ini membentuk badan jalan yang diinginkan, tentunya seperti punggung penyu. Kemudian ini salah satu perbaikan gorong-gorong di mana seresah dan juga sedimentasinya dihilangkan di sini. Kemudian ini adalah grading jalan tadi ya, di sini membuat sudut-sudut jalan sehingga dia seperti punggung penyu. Kemudian gorong-gorong ini ada sumbatan di gorong-gorongnya sehingga perlu dibersihkan sehingga tidak terjadi penyumbat.